Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Situbondo dan Bapak penyaji, ya Bapak Fendi Purnomo SPD GR. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang IHT dalam diseminasi penerapan budaya positif oleh Bapak Fendi Purnomo SPDGR dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Situbondo yang akan diwakili oleh Wakil Humas. Kemudian yang ketiga adalah pemaparan dari penyaji oleh Bapak Fendi Purnomo SPDGR. Kemudian setelah itu ada sesi tanya jawab. Dan nanti akan ditutup dengan doa. Baik Bapak Ibu, supaya acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Situbondo yang akan diwakili oleh Wakil Humas Bapak Joko Suprapto SPD. Kami persilakan. Terima kasih Bu Yesi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan Bapak Fendi Purnomo SPDGR. Beliau selaku calon guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU yang pada siang hari ini bisa berkumpul di ruang IHT. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah atas segala limpahan karunia nikmat dari Allah hingga pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa memenuhi undangan Bapak Fendi Purnomo, yakni dalam rangka tugas dan kewajiban beliau selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Situbondo dalam menapaki tugas, yakni untuk menyampaikan atau mendiseminasikan apa yang sudah beliau pelajari di modul guru penggerak kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke ribaan beliau junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, mobil khusus kepada Bapak Fendi Purnomo. Pertama-tama saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang pada hari ini mohon maaf tidak bisa mendampingi dan berada di tengah-tengah kita untuk mengikuti acara yang sangat baik dan penting ini, dikarenakan beliau pada siang hari ini kesehatannya terganggu. Kita doakan semoga beliau selalu sehat dan bisa segera berkumpul kembali dengan kita. Hadirin undangan yang
sesuai dengan flyer yang ada di depan, bahwasanya pada siang hari ini Bapak Febri Purnomo selaku CGP Angkatan 11 akan mendesiminasikan tentang budaya positif yang nantinya harapannya para pendidik di SMP Negeri 3 Sidoarjo bisa menerapkan dan juga mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari, terutama berkaitan dengan proses belajar mengajar dengan siswa. Bapak Ibu, budaya positif kalau tidak salah di modul guru penggerak itu salah satunya ada yang berkaitan dengan profesi kita sebagai guru. Misalkan adanya segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu sangat bermanfaat bagi kita bagaimana menghadapi masalah terutama yang berkaitan dengan peserta didik kita. Dan itu yang terpenting, budaya positif di situ ada penanaman nilai-nilai yang perlu disadari oleh siswa, sehingga siswa itu tidak lagi terbelenggu oleh peraturan-peraturan yang sifatnya keterpaksaan. Diharapkan dengan budaya positif, keberpihakan kita sebagai guru kepada murid semua melakukan peraturan yang dahulu kita sebut dengan peraturan sekolah, sedikit demi sedikit nantinya diharapkan siswa kita itu dengan secara kesadaran penuh melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, hari nanti kita ikuti bersama apa yang akan disampaikan oleh Bapak Febri, dan tentunya atas nama sekolah mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Febri atas pencapaiannya sudah di tahap ini. Semoga Pak Febri bisa terus berlanjut, bertahan sampai menyelesaikan program pendidikan guru penggerak di Angkatan 11 ini, sehingga nantinya bisa bergerak dan menggerakkan semua komponen yang ada di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko. Berikutnya adalah pemaparan dari Bapak Febri Purnomo SPD GR. Kepada beliau dipersilakan. Izinkan saya untuk berdiri, Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mengecil. Capek Bapak Ibu? Capek, kita sama-sama capek kan. Tapi demi anak didik kita, demi bangsa kita, dunia pendidikan kita, ya kita harus tetap semangat. Coba kita berikan semangat kita. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Tepuk semangat. Luar biasa Bapak Ibu. Biar gak ngantuk, speaking sebentar dah. Ya, apa ya speakingnya ya?
warna kuning, tepuknya sekali. Ya. Nah, kalau saya bilang warna merah, nah agak-agak seret tepuk ya. Nggak ada suaranya. Kalau saya bilang biru, bus, ya, bus, gak kena ya, bus. Kuning sekali, merah. Kalau saya bilang hijau, tepuk yang banyak ya. Terus bapak. Nah, oke, siap, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, konsentrasi dimulai. Belum kompak ini. Jadi fokusnya masih di ini ya, fokusnya masih di apa power. Seru, semangat membawa terus. Izinkan saya untuk memaparkan materi tentang penerapan budaya positif. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi mengenai budaya positif. Ya, di sini saya mohon izin, mohon maaf. Ya, saya hanya belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Nanti kalau ada kekurangan mohon dimaklumi. Ya, kita sambil-sambil belajar, mencari pengalaman. Kira-kira apa nanti ada usulan atau masukan dari Bapak Ibu untuk kedepannya bagi diri saya sendiri maupun untuk sekolah kita bersama. Ya. Next. Nah, ada tuh Bapak Ibu. Banyak banget ini. Kira-kira mau sampai jam berapa ini usul materi ini? Ya. Jam 1. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku, hukuman dan konsekuensi. Yang keempat, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 6, restitusi, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, visi pendidikan kita itu apa sih? Visi pendidikan Indonesia mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya profil belajar Pancasila. Ini yang kita garis bawahi Bapak Ibu ya. Ada berapa jenis kompetensi Bapak Ibu? Ada 6. Masih ingat Bapak Ibu? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan buat apa sudah hafal ini? Sudah diterapkan di kelas yang masing-masing atau belum? Ya. Oke. Filosofi IHD. Bapak Ibu, Bapak pendidikan kita, ya,
mengumpamakan bahwa sekolah sebagai sebuah ladang persemaian bibit. Ya, nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau kita ini diibaratkan sebagai seorang petani, ya, ketika kita menanam, ya, sesuatu, ya, dari mana Bapak Ibu? Mulai dari bibit, benih. Kemudian kita tanam, misalkan contohnya bibit padi. Kalau kita tanam, hasilnya nanti berupa padi. Bisa nggak jadi yang lain? Enggak. Petani bisa nggak merubah menjadi jagung misalkan? Nggak bisa. Yang bisa gimana? Yang bisa apa? Dari petani itu yang bisa kualitasnya. Apalagi? Kuantitasnya. Ya, mulai dari apa itu memilih benih, ya, kemudian merawatnya, memupuk, menyiram, dan sebagainya. Tapi nanti hasilnya tetap padi. Begitu juga kita seorang guru, ya, tidak bisa merubah anak didik kita menjadi apa keinginan kita, ya, kita hanya bisa menuntut, merawat, mengarahkan, membimbing, memotivasi, ya, tetap nanti hasilnya, ya, peserta didik sendiri yang akan menentukan mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi preman, mau jadi apa, ya, itu tergantung anak didik itu sendiri. Nah, sekolah itu diibaratkan sebagai sebuah ladang untuk bercocok tanam. Berikutnya, nah, yuk kita amati Bapak Ibu. Coba amati lingkungan sekolah kita. Bagaimana suasananya? Asri, nyaman, sejuk, bersih. Asri, sekolahku kaya indah, penuh bunga. Oke, bagaimana murid-murid itu berinteraksi? Humble, Bersemangat, dan lain-lain. Lebih banyak ini. Bagaimana guru saling bertegur sapa? Dengan 5S. 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, salaman. Salamannya. Salaman, ya. Bagaimana guru menyapa murid? Hai. Dengan ucapan assalamualaikum. Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan? Dengan musyawarah, mendengarkan pendapat, menerima perbedaan. Lalu kalau kita simpulkan, bagaimana lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu? Nyaman ya? Mendukung ya? Membuat murid betah. Ya, oke, setuju. Nah, next, kita sharing buat apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita. Siswa menjadi nyaman, Sekolah, mengikuti pembelajaran dengan nyaman, Ya. merasa terlindungi di sekolah. Oke, tenang ya. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif? Gimana caranya? Kayak Putih. Caranya, ya kita saling menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sekolah antar anak, ya. Jadi kita beri semangat pada mereka. Misalnya ada permasalahan yang kita selesaikan dengan musyawarah, dan banyak lagi hal yang bisa kita lakukan. Iya, terima kasih.
apa hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran berpihak pada murid? Apa kira-kira kalau hubungannya untuk suasana positif untuk dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Gimana tentunya suasana belajar yang nyaman, menyenangkan bagi siswa akan sangat mendukung proses pembelajarannya, Pak. Sehingga mereka belajar menjadi tenang dan kerasan di kelas. Ya, kalau proses pembelajaran yang berpihak pada murid, kita bisa menerapkan di PMM itu yang interaksi adaptif. Jadi kita mengikuti, menyesuaikan keinginan siswa apa. Misalnya pembelajaran, mereka memilih pembelajaran di luar, kita ikuti. Mereka ingin pembelajaran dengan menggunakan media audio, kita ikuti. Berarti sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya, keinginan murid. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Gimana, Bapak Ibu? Apa sudah diterapkan efektif? Atau harus ada perbaikan? Efektif. Efektif. Karena kita sudah melaksanakan keyakinan kelas dan kesepakatan Kelas. dan kegiatan yang mendukung juga tawadu yang Ya, adakah yang perlu diperbaiki? pasti Ada ya, oke. Ya, berikutnya. Nah, di situ Bapak Ibu, kira-kira apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah budaya yang muncul karena keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Iya, tidak memerlukan pasangan orang lain, tidak perlu hadiah juga. Jadi kesadaran diri sendiri. Lillahi ta'ala, ya, berangkat dari kemauan anak, ya kan, kesadaran diri. Nah, berikutnya. Nah, ini budaya positif, sebuah nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah kita yang berpihak pada murid, sehingga murid bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Jadi intinya adalah dari diri, ya, kesadaran diri, motivasi internal. Berikutnya, hal baik apa yang sudah diciptakan di sekolah kita untuk menumbuhkan budaya positif? Iya, banyak ya. Apa kira-kira? Salah satunya sekolah ada beberapa inovasi yang berbasis lingkungan, ada inovasi yang berbasis ibadah, karakter. Contohnya misalnya seperti kita membudayakan secara berkala mengadakan ibadah mulai dari tadarus sampai sholat duha dan sholat berjamaah. Ya, oke. Ya, berarti jadi sudah ada ya di sekolah kita ya. Nah, oke. Nah, berikutnya. Nah, bukan itu. Nah, yang baru materi pertama ini ya. Perubahan paradigma teori kontrol ya. Menurut Dr. William Fraser ya, bahwa yang pertama orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya benar tidak sih Bapak Ibu? Atau itu hanya sekedar ilusi? Ya. Benar nggak Bapak Ibu orang dewasa itu bukan hak untuk memaksa? Kita sebagai guru boleh memaksa anak-anak kita? Kalau kalian enggak Pak, kalau punya ya. Ini kan memiliki. Iya. Memiliki ya. Memiliki hak, tapi haknya itu bisa dipakai apa enggak gitu ya. Ya. Yang kedua, kritik dapat membuat orang
bisa menguatkan karakter. Iya. 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 Kritik itu bisa menguatkan karakter. Iya, betul. Kalau merasa bersalah sih ilusi. Ada sekitar ilusi. Ya, guru bisa mengontrol murid. Penguatan tersebut efektif dan bermanfaat. Kalau merasa bersalah, Kita sebagai kontrol bisa, bukan ilusi itu. Saya, guru tidak kita maaf. harus mengontrol murid. Tidak harus. Tidak harus. Ya, aku harus punya juga ya. Punya sifat mengontrol. Cuma kapan itu dipakai, kapan itu tidak. Next. Nah, ini betul-betul ada dua teori, ya. Teori stimulus respon, ada teori kontrol, ya. Kalau dalam teori stimulus respon, kebutuhan kita itu sama, benar nggak? Nggak ya? Nggak kan? Dalam teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal itu sama. Tidak, ya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang punya sudut pandangnya berbeda dalam cara berpikir. Kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Tidak bisa. Kita berusaha mengambil pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Harus itu. Kalau sebuah perilaku buruk itu harus dilihat itu harus sebuah kesalahan. Tidak. Atau perilaku itu punya tujuan. Anak-anak melakukan sesuatu itu apakah misalnya dia melakukan hal yang buruk itu kesalahan atau ada tujuan? Kegagalan yang harus diperbaiki. Berarti pasti ada tujuannya. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir kita menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Artinya apa itu menang-menang itu? Optimis. Ya, saya menang, Bu Yesi menang. Jangan salah satu. Harus saling bermanfaat. Kalau saling bermanfaat, saya menang, situ menang juga, ya. Kalau saya menang, situ kalah, kasihan. Rugi ya, kalah. Oke, berikutnya. Bapak Ibu, makna disiplin itu apa sih sebenarnya? Satu kata aja biar gampang. Patuh mematuhi. Patuh. Aturan. Taat aturan. Ambil. Dijawab. Tepat. Sesuai. Dipercaya. Dipercaya. Bu Tuti. Patuh aturan. Bu Linda. Melakukan sesuai dengan peraturan. Wah, hebat-hebat semua ini Bapak Ibu. Lanjut. Menurut Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sumber disiplin itu bersifat self-disiplin. Ya, kan garis bawahi itu ya. Apa itu self-disiplin? Apa tadi? Self-disiplin, diri sendiri, kemauan diri, kesadaran diri, motivasi tumbuh dalam dirinya. Itu dari makna disiplin. Kalau dia sadar dengan berangkat dari kemauan, nah berarti makna disiplin itu belum nyampe di dalam diri
kita. Ya, oke. Berikutnya kita lihat perbandingannya Bapak Ibu antara disiplin dan hukuman. Kira-kira sama nggak sih antara disiplin dan hukuman? Beda ya. Tapi kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman, tapi hukuman adalah alternatif terakhir kalau perlu tidak kita gunakan sama sekali. Tapi boleh nggak Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh nggak melakukan hukuman? Yang kayak gimana? Saya jelaskan. Contoh saya punya, ini contoh real ya, faktual. Murid saya itu sering tidur di kelas di semua mata pelajarannya. Jadi usaha dari guru mapel, dibangunkan, bangun, cuci muka, tidur lagi, seperti itu Pak. Nah, sehingga dikomunikasikan dengan orang tua, kemudian dengan guru BK juga, dicarikan solusi, ternyata masih saja tidur. Jadi ini tidur sudah tidak mampu untuk bangun makanya ya. Sehingga iya karena apa? Setelah komunikasi dengan orang tua, anak ini senang bermain game di rumah. Nah, maka hukuman juga perlu. Jadi kemarin itu dengan wali siswa kami berkonsultasi segini Bu, kalau ini mohon maaf karena ini punya latar belakang orang tuanya berpisah ya Pak. Jadi kamu kalau tetap seperti ini mau dipulangkan ke ayahnya gitu. Akhirnya berubah anak ini. Jadi perlu menurut saya kalau cuma didampingi anak kamu besok jangan main game lagi gini karena tidak muncul kan kesadaran dirinya gitu Pak. Dalam kasus tersebut apa bentuk hukumannya? Itu mungkin tanggapan paling akhir Pak. Iya, karena sudah dilalui pendekatan, kemudian bentuk ancaman gitu. Gimana bentuk hukumannya? Ancaman. Kalau tetap diulang, maka akan dikembalikan ke ayahnya. Anak ini tidak mau Itu Pak. belum dihukum berarti? Belum. Oh. Ya. Jadi itu masih juga diingatkan akhirnya berubah sekarang. Kalau ada yang sudah terjadi gimana? Misalnya sudah ada bentuk hukumannya. Ya kalau saya, Iya. PR kita sudah PR kita sudah tidak kerjakan sekali 2 kali 3 kali saya hukumannya ya yang tidak terlalu berat. Misalnya saya suruh nulis PR-nya itu 3 kali. Jadi PR-nya dia kerjakan di sekolah dengan nulis sebanyak 3 kali. Hukumannya itu. Oh, jadi Sudah hukumannya ya. ya. Ya, ada pendapat lain. Bagaimana kalau setelah itu masih tetap? Saya juga punya pengalaman dan saya ubah. Dia Iya. tiap hari terlambat membaca. Jadi setelah ditanya, dia kan tinggal sama neneknya. Jadi tidak ada yang membangunkan karena pagi neneknya itu neneknya ke pasar. Jadi dia pagi neneknya ke pasar, tapi dengan neneknya sudah dibangunkan. Tapi setelah neneknya ke pasar, dia tidur lagi. Kemudian setiap hari Pak terlambat di sekolah. Tapi setelah dihukum ya, yang kebetulan saya wanitanya yang pertama banyak jam saya. Jadi setelah saya hukum ya senang banget ngampun. Ternyata besoknya masih tetap seperti itu alasannya tidak ada yang membangunkan. Jadi sampai sekarang itu nggak sampai lulus begitu. Saya bawa ke Buhol ya Buhol juga BK itu sudah menangani ya tetap seperti itu. Ya. Tapi ibu sebelum menghukum itu sudah memberi Bimbingan. Iya. instruksinya. Oh, nanti kalau kamu masih mengulangi ini saya gini. Sudah sampai dokter itu juga begitu. Jadi tetap terlambat itu Pak. Iya, makasih. Berikutnya, pengertian disiplin dan hukuman. Disiplin merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang anak perbuat tanpa membuat anak menjadi malu.
bertujuan untuk mengembangkan karakter menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan hukuman merupakan tindakan yang hanya fokus pada kesalahan sehingga membuat anak merasa malu, ya, bahkan dipermalukan. Nah, itu. Oke, berikutnya. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kita aja punya nilai kebajikan. Ya, kira-kira apa saja sih buat nilai-nilai kebajikan? Ada yang tahu? Nilai kita apa? Punya sih punya nilai kebajikan. Jujur. Wow. Amir? Tanggung jawab. Peduli. Bukan disiplin nomor satu. Beriman. Patuh. Iya. Jadi setiap manusia punya nilai kebajikannya, yang khas yang kita miliki, yang itu jadi prinsip hidup. Nah, itu kan. Iya. Oke. Berikutnya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan tanpa ada ancaman, hukuman atau pelanggaran. Nah, Bapak Ibu, coba kita ini ya, materi berikutnya, apa sih yang mendasari motivasi kita untuk berperilaku? Apa? Minimal bermanfaat, pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk lingkungannya. Lingkungan. Jadi yang mendasari bagian motivasi bagi si kemudian perilaku itu yang pertama bermanfaat untuk diri sendiri, untuk lingkungan. Coba yang ada. Begitu, apa motivasinya begitu? Agar bermanfaat bagi orang lain. Ya. Ya, jadi tidak menginginkan imbalan apapun. Jadi perilaku manusia. Jadi bagi saya ya Pak. Ya. Jadi saya bisa bermanfaat bagi orang lain dan tidak perlu memiliki membutuhkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Tidak membutuhkan penghargaan. Berarti semuanya berangkat dari diri ya, motivasi diri ya. Oke, berikutnya. Nah ini Bapak Ibu ya, ada 3 yang manusia berperilaku. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari apa? Hukuman. Nah, anak-anak kita kadang melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Ya. Karena kalau hukum itu nyaman tidak? Nyaman tidak? Tidak ya kan? Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, anak-anak kita banyak yang bukan. Banyak ya, kalau ingin melakukan sesuatu itu harus ada imbalan, harus ada penghargaan gitu ya. Iya. Berarti itu berangkatnya dalam diri atau ada dorongan dari luar? Dari eksternal, dari luar, ya. Nah, jadi ada 2 itu motivasi eksternal, ya. Kemudian, ini untuk seharusnya posisi, ya, kita anak-anak kita itu dari motivasi yang berangkat dari internal, ya, menurut diri sendiri. Ya. Nah, maka saya selalu berkata, ayo anak-anak, kalian harus menghargai diri sendiri sebelum kalian bisa menghargai orang lain. Nah,
Coba ini Bapak Ibu, ada yang bisa jawab enggak? Coba dicermati. Kira-kira motivasinya karena apa ini? Ya, ya bisa jawab. Ya, kalau saya selama ini bukan karena atasan, tujuan, tapi saya ingin memberi contoh yang baik pada anak-anak. Sehingga ketika saya masuk kelas tepat waktu, saya berani menegur anak yang terlambat masuk kelas. Jadi dari saya dulu, karena saya tidak akan bisa menegur anak sementara saya sendiri tidak bisa memberi contoh yang baik. Jadi motivasi dari diri saya sendiri, ya. Yang lain? Ada jawaban yang berbeda? Sama. Oke. Ya, berarti motivasi internal itu harus penting ya Bu. Pertanyaannya gimana sih cara membangkitkan motivasi internal itu? So, mungkin punya pengalaman gimana cara membangkitkan motivasi internal. Yang pertama, kaitkan dengan ibadah. Bahwa motivasi internal itu kaitkan dulu dengan ibadah. Bahwa kita ini menjadi guru adalah pilihan kita. Kita mendidik anak. Ketika kita tidak bisa memotivasi internal, maka taruhannya adalah nanti di akhirat. Itu aja. Nah, cara membangkitkannya itu tadi. Jadikan bahwa itu adalah ibadah dan tanggung jawab kita kepada yang di atas. Ya. Kalau untuk disampaikan ke anak-anak, Kalau untuk disampaikan ke anak-anak terkait motivasi, ya manfaat motivasi ya Pak ya, manfaat ya, untuk usia. Saya gini kalau ke anak-anak, jika kalian sejak dini sudah terbiasa disiplin, ya sudah terbiasa bertanggung jawab dari dalam diri sendiri, nanti dengan sendirinya itu akan terbawa terus sampai kalian dewasa. Dan untuk memotivasi itu juga kaitkan dengan ibadah. Karena anak kalau sudah ibadahnya kuat, sholat waktunya tepat waktu, otomatis maka yang lain juga seperti yang dia lakukan tadi. Jadi dikaitkan kembali dengan ibadah. Pak, saya tambah. Tadi kan saya bilang ya, motivasi kita ke kelas itu untuk beri contoh, tapi juga ada kombinasinya Pak. Karena kita juga ini tugas negara sebagai guru, jadi kita melaksanakan tugas juga di samping kita ingin memberi contoh. Jadi tugas kita memilih jadi guru, kita ini ASN itu tugas. Yang kedua juga kita kombinasikan bahwa kita juga harus memberi contoh yang baik pada siswa. bagus jawabannya ya, Bu Mariza, luar biasa. Berikutnya, next balik. Nah ini satu lagi. Gimana ini kira-kira? Tampilannya Bapak Ibu. Jujur ini adalah Ya, saya Pak ya. Oke, di sisi yang lain. Seandainya ya sekolah tidak ada aturan begitu, sekali lagi kita ada siswa. Kalau saya, mungkin juga guru yang lain, kita ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, ada teguran, tidak ada teguran, kita tetap ajar. Buktinya ada kepala sekolah yang sedang di kelas sekian bulan, sekolah tetap berjalan. Kan tidak ada teguran berarti Pak. Maksudnya tidak karena teguran, tapi karena memang tanggung jawab. Kalau toh memang ada aturan, harus cek lo dan sebagainya, itu kan hanya pelengkap administrasi saja. Demikian. Disiplin waktu Pak, kita Gimana, bisa Bu? mengajari. Kita datang ke kelas terutama ya Pak, diusahakan tidak terlambat karena kita bisa mengajari anak-anak untuk juga berdisiplin pada waktu. Jadi tidak perlu ada karena ada
sorotan, aturan atau kesepakatan. Jadi tubuh dari diri kita sendiri, kita disiplin dan menghargai waktu yang kita contohkan kepada siswa. Terima kasih. Berikutnya, udah jam 1. Oh, next one. Ya. Nah ini, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita? Karena ada hubungan, karena ingin dapat imbalan penghargaan, atau merasa menghargai diri. Yang mana? Eksternal. Dari anak-anak masih mungkin belum, Belum. Iya. masih berdasarkan Iya. masih harus ada Semangat eksternal. Berarti jadi PR buat kita. Buat PR bagi kita untuk meloncat dari motivasi eksternal ke motivasi internal. Meskipun motivasi eksternal juga perlu, tapi ya kita kurangi, ya. Nah, persentasenya harus lebih berangkat dari diri. Nah ini Bapak Ibu, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bisa dibaca Bapak Ibu. Kalau hukuman, ya, murid atau anak bisa belajar menyembunyikan kesalahan. Ya. Konsekuensi, anak belajar taat aturan. Restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Dampaknya kalau hukuman, ya, murid bisa punya karakter, ya, gampang marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri, ya. Sedangkan konsekuensi, ya, dapat kehilangan haknya. Setelah restitusi, ya, anak tidak kehilangan waktu, tetap bersemangat untuk memperbaiki diri. Berikutnya, kalau hukuman biasanya, ya, tidak nyaman, ya, untuk anak didik, ya, untuk jangka panjang. Bahkan kalau hukumannya itu sifatnya berat, ekstrim, membekas pada tubuh, ya kan, nah, bisa berdampak jangka panjang. Konsekuensi tidak nyaman, tapi masih dalam waktu jangka yang pendek. Restitusi menguatkan murid, justru menguatkan ada karakter murid, ya kan. Nah, di berikutnya. Nah, ini biasanya kata-kata kalau hukuman itu, ya, ya, peraturan ini kamu harus gini, ya kan. Nah, ada peraturan kamu harus begini. Tapi kalau konsekuensi, tangan apa peraturannya, ya, mampukah kamu melakukannya, ya kan. Tapi kalau restitusi lebih menilai lagi, ya, jalan pikiran anak, apa yang bisa kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Jadi restitusi itu sifatnya penawaran kepada murid, ya. Kemudian, next. Nah, nanti bisa dibaca sendiri, ya Bapak Ibu, saya berikan ininya, kalinya. Nah, tunggu sebentar itu, bisa diklik nggak Pak Alek? Nah, 50.
Dia saja. Continue waktu sana. Harus. Sebiru. Harus pakai aku saya ini. Oke, tidak bisa ya, sayang sekali. Kalau no, lanjut. Nah, biar waktunya cepat. Nah, Bapak Ibu ya, penghargaan itu ada 5 ya, yang dapat sifatnya dapat ya kan. Kalau penghargaan itu boleh atau tidak? Boleh dilakukan, dikasih penghargaan boleh ya. Tapi ada sisi lainnya. Ada 5 sisi lain. Penghargaan tidak efektif. Contohnya kayak gimana sih penghargaan yang tidak efektif itu? Penghargaan bisa tidak efektif kalau kita ngasih penghargaan ke anak itu. Apa yang suami kita perintahkan, oh kamu lakukan ini, nanti saya kasih ini. Nah, itu sebenarnya tidak efektif ya. Penghargaan juga dapat merusak hubungan. Contohnya, nah misalnya si A ya dapat sesuatu dari dirinya, nah temannya si B, si C dan seterusnya baru ya kan, pengen kan, oh si A itu dikasih saya enggak, itu bisa merusak hubungan pertemanan ya. Penghargaan dapat menurunkan kualitas. Gimana Bapak Ibu? Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Maksudnya gimana nih? Kalau misalkan anak ya kan bisa dikasih waktu ya, harus mengumpulkan, ya kan? Pasti anak-anak yang cepat-cepat buru-buru nanti kalau kamu bisa mengumpulkan dalam waktu seminggu, Bapak mau kasih ini. Tentunya anak-anak pasti berpikir cepat untuk mencegah. Waktu ini harus tinggal cuma seminggu. Padahal ini seharusnya proyeknya butuh waktu sampai sebulan dan sebagainya. Sehingga produk yang dihasilkan dapat menurut kualitasnya. Ya. Penghargaan bisa mematikan kreativitas. Ya. Nah, harusnya kan kalau buat produk seperti ini, karya seperti ini, ya Bapak akan berhadiah, Ibu akan berhadiah, ya kan? Mematikan kreativitasnya. Padahal harusnya beri kebebasan supaya anak bisa berkreasi, berinovasi, ya. Penghargaan sifatnya menghukum. Gimana ini maksudnya? Penghargaan menghukum. Oh, penghargaan kok menghukum? Bendera hitam. Itu juga penghargaan ya? Kalau bendera hitam itu? Iya. Menghukum berarti sifatnya ya. Kalau ini saja ya, apakah misalkan kalau apa itu? Ranking gitu ya kan, nah, sifatnya ranking, kamu ranking 1 bulan ini kan yang lain, padahal kan semua sama ya. Ini kan tidak harus kita memberi rank, memberi apa itu utilitas ke masing-masing anak itu ya kan, dari segi prestasi. Ya, kamu ranking 1, untuk ranking 2 dan sebagainya. Berikutnya, penghargaan bagaimana pengaruh jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi jangkanya pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan
sehingga kehilangan motivasi. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan yang baik kita lakukan. Oke, berikutnya. Nah, sekarang masuk ke materi keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Nah, kemarin kita waktu berlima sudah belajar tentang ini ya Bapak Ibu. Saya menyampaikan ke ini, masih ingat beda keyakinan kelas, kesepakatan kelas, peraturan kelas? Lebihannya. Kalau keyakinan kelas adalah hal yang secara universal akan diterapkan di kelas itu, dan bahasanya seperti universal. Kemudian yang kedua, tidak terlalu banyak jumlahnya. Sedangkan kalau kesepakatan kelas, kesepakatan yang dibuat oleh kelas itu sesuai dengan banyaknya pendapat, jadi boleh lebih banyak dari keyakinan kelas. Yes. Ya. Berikutnya. Dan kesepakatan kelas ini anak banyak melibatkan siswa, sedangkan peraturan kelas boleh melibatkan guru. Berikutnya. Kesepakatan kelas lebih rinci, lebih detail, panjang biasanya. Kesepakatan kelas itu mirip dengan peraturan kelas. Ya. Dilarang ini, ya. Dilarang ini. Masuk sekolah tepat waktu. Ya. Nah ini keyakinan kelasku. Nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Gimana kalau tidak bersama? Atau salah satu aja nggak sepakat? Ya, itu harus diubah keyakinan kelas itu. Karena bukan keputusan. Maaf Pak, Iya. universal itu artinya bukan di kelas itu Bapak. Tapi ini universal, bisa digunakan oleh orang lain. Bersama. Jagalah kebersihan. Iya. Keyakinan kelas. Tidak membelatar belakang suku, negara, agama. Lepaskan hal-hal kayak gitu. Ya, sifatnya bisa dipakai ya sebebas. Jangan menyinggung suku, jangan menyinggung negara, agama. Ya, berikutnya. Nah, ini tujuan. Tujuan kita buat keyakinan kelas itu mencapai pembelajaran yang berpusat pada murid, ya, muncul adanya keterlibatan murid, kemudian menumbuhkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Berikutnya, nah, jadi untuk menciptakan budaya positif, ya, salah satunya kita berangkat dari peraturan kelas, kemudian jadi keyakinan kelas, kemudian tumbuh lingkungan positif, kemudian terbentuklah budaya positif. Berikutnya, nah Ibu, nah ya keyakinan kelas saya kelas 8E. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Kalau kesepakatan kelas tadi bersifat konkret, ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, berangkat dari nilai-nilai kebajikan universal. Saya jujur, keyakinan saya jujur. Disiplin, ya saya disiplin. Keyakinan saya. Ya, jadi berangkat dari nilai-nilai universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Ya, menggunakan kalimat positif. Kalau berada di kesepakatan kelas harus sudah positif. Dari peraturan kelas pun sudah harusnya dari kalimat yang positif. Ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan kita.
sesuai dengan ya lingkungan kita. Nah dari situ yang mana ibu bapak ibu keyakinan kelasnya? Tidak kelihatan. Dari gambar itu ya keyakinan kelas 8E. Yang mana yang keyakinan kelas? Oh, gini maksudnya. Yang keyakinan kelas yang mana? Kata yang mana? Ada kata-kata religius, disiplin, toleransi, peduli lingkungan. Kita membuat 4 keyakinan kelas. Berapa dari mana? Dari kesepakatan kelas, dari peraturan yang dibawa. Ya, sebelum contohnya misalkan mengucapkan salam, kan? Kita sepakat untuk mengucapkan salam, maka kita muncul keyakinan kelas kita tentang religius. Ya. Kemudian peduli lingkungan, melakukan piket. Ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Ya. Kesepakatan kelas ya Pak? Ya. Yang Iya. Sifat konkret, jadi jelas. Perintahnya jelas, ya berupa perintah. Buang sampah pada tempatnya. Ya. Nah ini contoh-contoh ya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Buang mantan pada tempat. Ya. Jadi apa betulnya kelihatan kan Bapak Ibu? Oke? Sudah valid semua ini. Kita kemarin membuat keyakinan kelas sudah seperti ini. Sudah. Oh itu musuh panjang banget. keyakinan kelas nggak terlalu banyak. Ya, nah ini contoh-contoh aja ya. Boleh mau cuma 1 aja juga boleh ya. Sesuai dengan kesepakatan bersama. Oke, lanjut. Ini otomatis membentukkan keyakinan kelas, membuka ruang diskusi, mencatat, merumuskan, dan meninjau ulang. Perlu tanda tangan ini pajang. Saya yakin Bapak Ibu sudah buat ya kemarin ya. Ya lanjut. Nah sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4 Bapak Ibu ya. Kebutuhan akan ya kasih sayang, dapat sayang, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kemampuan, ya penghargaan bisa, ya. Lanjut. Sedangkan dunia berkualitas itu ya tempat khusus dalam pikiran kita, ya tempat untuk menyimpan gambaran yang kita inginkan, ya bisa berisi orang, ya hal apa yang terbaik dalam hidup kita, ya tuh. Berikutnya, coba ini ada yang bisa. Kemudian orang tua Pak. Orang yang paling penting dalam hidup sampai semuanya dia coba berikan gambarkan gitu kan. Siapa yang paling penting dalam hidup Anda? Keluarga. Suami. Saya sendiri. Saya sendiri. Nilai Yang apa? terpenting saya bermanfaat untuk semuanya. Diri saya sendiri, orang lain juga. Kalau menjadi orang yang ideal, apa yang Anda paling inginkan? Jujur. Jujur. Apa pencapaian yang sangat Anda banggakan? Hingga saat ini. Merubah. Kalau merubah nanti jadi rubah. Merubah apa ya, saya mungkin dijudge orang tidak mungkin menjadi guru seperti ini. Jadi Berarti menjadi guru
adalah kebanggaan saya. Sampai pekerjaan ideal Jelas kan sudah dulu. Ya, enggak juga. oh, Saya mau beri manfaat pada siapapun itu. Bekerja. Itu ideal saya. Pekerjaan. Ya, ini pekerjaan. Apapun yang saya lakukan asal bermanfaat itu ideal saya. Tidak perlu di guru, di lingkungan saya. Mau bermanfaat untuk alam itu juga pekerjaan buat saya. bagian perjalanan mana yang sudah berada pada titik puncak karir atau memang Mungkin titik puncak saya begitu anak saya selesai pendidikan dan bekerja, semuanya bermanfaat untuk orang lain, itu puncak saya. yang paling bermakna dalam hidup Saat saya diterima kuliah, saat diterima kuliah. sangat bermakna. Tangan kemudian luar biasa. Jadi satu lagi yang ingin saya saya ambil Bu Ami mungkin. Ya, ingin dengar suara Bu Ami kan. Orang-orang yang paling penting dalam hidup saya adalah kedua orang tua, suami dan anak-anak, jadi keluarga. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting bagi saya adalah saling menghargai. Kemudian karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan? Yang diinginkan itu mungkin berani. Berani. Selama Berani. ini belum berani. Ya, selama ini ada banyak pertimbangan. Misalkan mau keluar dari zona nyaman, mesti pikir-pikir dulu gitu. Kemudian pencapaian yang paling dibanggakan apa ya? Kenapa Bu? Saat dapat pekerjaan. Iya. Saat dapat pekerjaan dan dapat suami kita. Kemudian pekerjaan ideal, memang dari kecil saya ingin jadi seorang pendidik. Kemudian merasa titik puncak. Kalau saya merasa belum mencapai puncak sekarang, Pak. Belum. Jadi kalau baru mendaki, tapi kalau dari dasar sampai sekarang, mungkin titik puncaknya ketika saya menjadi seorang ibu, gitu ya. Kemudian yang paling bermakna dalam hidup saya, kayak ya itu tadi sama dengan di atasnya ketika menjadi seorang ibu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi kita harus punya dunia berkualitas bagi diri kita, ya kan? Nah, sehingga ini bisa jadi bahan refleksi, ya kan? Bahan untuk kita selalu memperbaiki diri, ya. Nah, berikutnya. Nah, sekarang masuk ke materi restitusi atau posisi kontrol. Nah, ada berapa macam posisi kontrol Bapak Ibu? Wah, kecil-kecil ya. Ada 5. Posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah, posisi teman, monitor atau pemantau, posisi manajer. Sebagai seorang guru yang harus punya posisi ini. Di manakah letak posisi kita sekarang ini? Ya. Teman, bukan Sebagai teman untuk sharing. teman, teman. Lima posisi kontrol kita. Kalau saya sebagai manajer. Kenapa Bu alasannya Bu? Kita sebagai teman, kalau saya itu orang tepat ya untuk saya. Karena manajer itu kita ini ada di posisi yang pertama. Sebagai guru kita di situ memberi contoh perilaku. Kemudian apa lagi ya? Menganalisis kebutuhan
kebutuhan siswa itu kita. Jadi kita menyesuaikan apa yang dibutuhkan siswa, itu kan guru sebagai manajer. Jadi posisi paling tinggi ada di posisi manajer, ya. Sebenarnya kita ya berada di posisi pemantau atau manajer, ya Bapak Ibu. Jadi kalau posisi manajer kita tahu apa sih kebutuhan dari anak didik kita, ya kan? Ya, seperti kayak manajer ya. Manajer itu apa sih artinya si manajer itu? Orang sama dengan pemimpin di situ, di kelompok situ, yang memenuhi Iya. apa? Ini dia fasilitas, bukan? Pelayan. Yang jelas jangan jadi posisi yang paling ya, jadi guru ya baru kerjaannya hukum anak terus ya kan posisi penghukum ya kan kritik ya. Nah sekarang masuk ke restitusi Bapak Ibu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, Bapak yang tadi itu posisi kita dalam restitusi ya Pak? Iya, ini Ya, ulang Pak, Pak. next. Ini ya posisi kontrol kita di saat restitusi gitu ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bapak kondisi mulai dari penghukum sampai itu biar jelas itu. Ini bagus sekali restitusi ini karena ini hal yang berbeda dari hukuman dan ribut tadi ini. Adalah restitusi. Coba Pak dijelaskan Pak. Nah, jadi setiap guru ya harus pada posisi kita. Kalau posisi penghukum sudah paham ya pasti Bapak Ibu ya. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman. Hukuman itu bisa fisik, bisa verbal. Nah, ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah itu maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kalau sesuatu itu pasti merasa bersalah, ya kan? Nah, kalau kita misalkan menegur anak sesuatu, adakah kira-kira perasaan kita merasa bersalah kepada anak? Usaha sudah menegur anak seperti ini karena melakukan ini. Membuat anak itu merasa bersalah gitu. Mereka kita ini sebagai guru, ya restitusi ini ya adalah sebagai guru. Apakah kita tipe guru yang menghukum? Apakah kita guru yang tipe yang membuat orang merasa bersalah? Siswa itu artinya merasa bersalah. Iya. Kemudian apakah posisi guru kita sebagai teman? Coba Pak, seperti apa Pak? Kalau seperti teman. Sebagai teman. Posisi ini Apa? akan menyakiti. Boleh. Iya, jelas toh. Tidak mungkin menyakiti kalau sebagai teman. Ya, artinya perasaan anak harus dijaga kalau sebagai teman. Ya, posisi teman pada guru itu. Ini kan saat melakukan restitusi itu kan Pak. Gimana? Posisi kita sebagai Posisi kontrol kita terhadap anak. apakah kita sebagai penghukum apa membuat orang Jadi memperlakukan anak itu ya, ketika ada masalah, restitusi itu kan upaya menyelesaikan masalah kan? Apakah kita ya ada masalah harus langsung menghukum anak? Tidak Ya kan? Apakah anak itu menjadi merasa bersalah? Setelah kita tegur, setelah kita omelin gini. Nah, apakah ya kita jadi sebenarnya ada masalah? Kita selesaikan dengan apa itu kalau teman gimana sih menyelesaikan
masalah kayak teman sama teman itu. Yang terakhir itu manajer yang paling tinggi itu. Nah, di posisi manajer ini, nanti kita bisa melakukan mengatasi masalah anak itu melalui proses yang disebut dengan segitiga restitusi. Manajer saya Pak. Kalau manajer hanya bertanggung jawab dengan hasil yang saya peroleh dari restitusi itu. Saya berarti salah tadi Pak. Saya mau Tapi boleh nggak berbeda? saya melakukan salah satu. Ya. Kalau saat tertentu boleh nggak proses sudah sebagai teman? Ya, tahap saat mengidentifikasi masalah saya sebagai teman saya. Saat menyelesaikan harusnya jadi manajer. Iya, jadi posisi sebagai teman. Itu yang berlebihan, luar biasa. Next, jadi untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga setelah kembali ke lingkungan mereka, kelompok mereka, karakternya jadi kuat. Nah, supaya terulang lagi. Iya kan? Nah, itu berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ada 3 tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa nanti yang kita sampaikan kepada anak yang mau kita restitusi, mau kita bantu dalam mengatasi masalah, seperti itu ya, salah satunya. Kira-kira kalau itu boleh salah satu atau harus tiga-tiganya dilakukan? Tiga-tiganya. Bapak Ibu sudah melakukan tiga-tiganya atau baru salah satu? Salah satu kalau saya. Kapan yang mana? Karena saya masih betul ini tahun ini Pak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menurunkan dulu emosinya, diturunkan dulu, Karena tiba-tiba anak datang langsung diedukasi macam-macam. Identitasnya kita samakan dulu, Dan jangan langsung mengecap anak itu ini, menjas. Kita stabilkan. Oke, anak, berbuat masalah itu wajar, Tapi nanti mari kita selesaikan masalah itu secara bersama-sama, Bapak atau Ibu akan bantu kamu. Berikutnya, next. Nah, ini kasus yang pernah saya hasil berita kemarin kebetulan Salman dan Pince, ini yang saya restitusi dari Pince karena Salman kemarin nggak masuk, Saya juga pernah. Jadi kita tak kapan sampai ada beberapa. Berikutnya, wah, Apa itu? nggak bisa sekali Pak. Itu video. Wah, bisa Pak. Oh iya, kemarin yang anak tidak kembali itu jam terakhir itu. Jamnya begitu. Jamnya berbeda. Ini restitusi. Suaranya nggak jelas ya. Ini masih belajar Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak disuruh menjelaskan dulu secara runtun kejadiannya.
Tutupnya Pak Alek. Setengah 2 ya. Oke, iya Bu, nggak ada pertanyaan. Tidak hanya masalah tentang kedisiplinan dan sebagainya, mungkin di Mapel bisa kita terapkan. Jadi kita identifikasi kenapa anak tidak mengerjakan PR atau apa, kemudian mencari validasinya dan mencari solusinya. Jadi harus seperti itu. Dan ini bisa dilakukan di luar Mapel kan ya Pak? Jelas membutuhkan waktu yang banyak ekstra dari kita. Jadi perlu ketelatenan dan waktu yang dibutuhkan. Kalau jam kita banyak, bagaimana Pak? Solusinya apa harus kita tangani sendiri? Karena mungkin itu Restitusi itu bukan satu-satunya dalam menyelesaikan masalah, hanya sebagai alat, salah satu alat membantu kita untuk menjauhkan kita dari tipe penghukum. Ya, karena kalau restitusi itu kelebihannya kita memiliki kedekatan emosi antara kita sama anak didik kita. Ya. Maka dari itu coba akan terjalin komunikasi yang efektif. Kalau sudah kedekatan emosi itu sudah terjalin, wah enak bos, segala masalah apapun bisa atasi ya. Kalau sama pacar atau apa gitu, kalau ada dekat ada ngobrol, sambil ngobrol terbuka, enak. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama dalam tapi ada hal yang kecil-kecil ya, nggak perlu restitusi yang jadi masalah yang besar. Ini Pak, mungkin di luar dari ini Bapak, hal-hal yang seperti ini saya mengikuti Pak Fendi sudah 2 kali presentasi tentang yang ada di PN ini ternyata bisa dijadikan sertifikat praktik baik. Bapak tanya ke temannya yang sudah pengalaman, itu ditandatangan kepala sekolah ataupun bimbing Bapak sudah selesai, ini jadi praktik baik. Senangnya kalau teman-teman lainnya antusias juga. Terima kasih Bu Dian terus tanya masukannya. Ya, lain kali kita penuh ini sama teman-teman yang lain. Ini ada Pak, mencuri-curi waktu jam aja. Iya, oke. Ada yang lain pertanyaan? Tidak ada, ya Bapak Ibu. Ya, mari kita berefleksi kembali ya. Saya sebagai eksekutif maupun Bapak Ibu guru semua sebagai guru penggerak ya. Posisi kita yang ideal adalah posisi sebagai manajer ya, di dalam menerapkan segitiga restitusi. Ya. Melalui segitiga restitusi, masalah dapat diselesaikan dengan damai. Tanpa kehilangan identitas anaknya, tanpa anak dicat ini ya, kembali ke lingkungannya menjadi karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Berikutnya, apa kabarnya? Next, masuk. Wah, bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ya. Sudah, ya. Ada lagi? Enggak, ada pertanyaan? Enggak, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekhilafan. Ya. Mudah-mudahan ilmu di kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi diri kita dan terutama bagi sekolah kita. Serius bisa. Oke, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
jadi kita tidak ini lagi ya. Nah, Bapak Ibu tadi sangat luar biasa ya, Bapak Fendi sudah menyampaikan tentang apa tadi? Budaya positif ya. Salah satunya yang paling menarik adalah tentang segitiga restitusi. Ada berapa langkah tadi? Ada 3. Yang pertama, validasi. Yang pertama, iya. Yang kedua, validasi. Yang ketiga terakhir baru menjadi solusi. Nah, Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini adalah salah satu cara, tadi sudah disampaikan Pak Fendi, salah satu cara bagaimana kita menyelesaikan permasalahan siswa walaupun sangat sulit, dan tadi juga disampaikan oleh Bu Tuti membutuhkan waktu ekstra ya, tapi sebagai pendidik kita akan terus berusaha menyelesaikan permasalahan siswa, tentunya dengan pendekatan menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sudah Pak ya? Oke. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga pertemuan di siang hari ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Semoga kita menjadi pendidik yang hebat, pendidik yang mampu menghasilkan anak didik bangsa yang berkarakter dan insya Allah juga berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.